Setelah berhasil rujuk dengan manusia yang dicintainya, Yogi dan Dewi menjadi sangat bersemangat untuk mencetak anak. Pada malam pertama, pasangan itu malah terlalu brutal hingga Dewi tak sengaja melahirkan 10 miliar anak. Yogi langsung panik bercampur keringat dingin. Beruntung, mendiang calon kakeknya pernah mewariskan sebuah gedung beserta beberapa miliar uang. Dengan modal itu, Yogi segera merenovasi gedungnya agar anak-anaknya yang lumayan sedikit itu bisa hidup dengan layak. Yogi memulai dengan memasang beberapa lapis baja galvanis sebagai kerangka, diperkuat dengan lasan horizontal dan vertikal agar lebih kokoh. Beton merek 5 roda dituangkan ke atas rangka, membentuk lantai yang tahan lama hingga kiamat. Demi privasi setiap anak, Yogi bahkan membangun 10 miliar dinding pemisah. 2 lantai teratas disediakan khusus bagi anak-anak berprestasi dan rajin menabung. Mereka mendapat fasilitas berupa kasur super empuk, AC, lemari buku, lemari pakaian, serta 1 set meja belajar. Di zona ini, mereka bisa belajar dan tidur nyenyak tanpa adanya gangguan dari anak-anak lain yang sering terjebak dalam jeratan diskon Shopee. Anak-anak yang nilai akademiknya biasa-biasa saja, tetapi tidak pernah deposit sembarangan, ditempatkan di 2 lantai tengah. Mereka tidur di ranjang susun dan berbagi lemari bersama. Saat bosan, mereka bisa rebahan sambil membahas strategi pemindahan Pulau Jawa ke Kalimantan. Mereka bukan anak jenius, tapi setidaknya tidak bikin onar. Sementara bagi anak-anak yang kerjaannya nuyu dan deposit terus tanpa pernah widih, ditempatkan di 2 lantai ke bawah. Mereka hanya mendapat kasur bekas yang diangkut langsung dari rumah sakit jiwa. Menurut Yogi, ini resiko yang pantas untuk anak-anak nakal. Seluruh ruangan dilengkapi pintu besi anti bolos agar anak-anak tak bisa kabur di tengah malam. Tangga dan pagar pengaman dipasang, tidak hanya demi keselamatan, tetapi juga untuk meningkatkan estetika gedung. Pintu kayu lama dibuang ke Banjarmasin dan diganti dengan pintu titanium tebal. Ketahanannya diuji dengan palutor dan berhasil bertahan tanpa adanya goresan. Sebagai pelengkap, puluhan rak camilan dipasang, berisi keripik besi, batagor rebus, dan whiskas kesukaan anak-anak. Meja dan kursi ditambahkan di sebelahnya agar mereka bisa bersantai sambil bersosialisasi satu sama lain. Tak ketinggalan, Yogi membangun zona belajar, dilengkapi dengan rak buku dan ratusan meja belajar. Kini, anak-anak lebih tertantang untuk berlomba mempelajari ilmu pernapasan dengan mata kiri. Di sisi lain, ratusan kamar mandi tersedia untuk menjaga kebersihan dan kesehatan mereka. Sebagai penutup, Yogi menempatkan patung Zeus si Taurus, simbol keberuntungan. Anak-anak pemalas bisa datang dan berdoa di sini, berharap tetap menghasilkan uang tanpa usaha sama sekali. Dengan desain seperti ini, meskipun jumlah anak terus bertambah, Yogi tetap bisa mengelola mereka dengan lancar. Sekarang, mari kita lihat tampilan keseluruhan hasil renovasi ini. Mantap.